Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kembali lagi kita bersama dengan GBI Sampel Calon Jakarta Timur untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus. Sudah hampir 6 bulan kita lewati bersama Tuhan. Banyak perlindungan, banyak penyertaan yang Tuhan sudah berikan. Bahkan di global pandemi seperti ini, Tuhan tetap ada untuk kita semua. Yang penting kita tetap percaya dan berserahnya kepadanya. Amin. Karena Tuhan itu baik. Ya, untuk hari ini mungkin Bapak Ibu sekalian bingung kok cowok semua. Ingat teman-teman saya semua, teman-teman pelayanan. Kita semua pernah dipersoalkan. Kita semua pernah dibentuk Tuhan. Tapi kita semua sekarang saat ini bersama-sama untuk melayani Tuhan Yesus, untuk memuji, menyembah, dan meninggikan namanya. Amin. Yesus kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Bapak. Di hari yang penuh kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau kasih karunia itu Kau berikan secara cukup ya Bapak. Biar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, memuji bersorak-sorai demi nama-Mu ya Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berapi setiap hati kami Tuhan. Ambil alih Tuhan dari awal tengah sampai akhir ya Bapak. Sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan selama-lamanya. Biar segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami semua sudah berdoa untuk syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan hanya di dalam satu nama aja, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup dan kekal selama-lamanya. Mari semua sama-sama diberkati, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan oleh hamba-Nya, kita mau bersorak-sorai dulu. Segala puji syukur hanyalah untuk Tuhan Yesus, hanyalah untuk bulan bagi namanya. Marilah kita mulai, mari kita bersorak-sorai kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk yang di rumah, boleh kita berdiri, bersorak-sorai, memuji, bertepuk tangan, suka-sukanya yang kita mengenal Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya,
Mari kita beri penutupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan di Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Firman Tuhan itu sangat baik. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyembah lebih dalam lagi, untuk meninggikan namanya, untuk memuliakan namanya, karena Dia Allah yang paling disembah, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan, kami mengusul dengan diri-Mu ya Bapa. Dengan kami Tuhan menyembah dalam ya Bapa. Ajarin kami Tuhan untuk minta hati kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami ada kekurangan Bapa di dalam-Mu. Tapi ya Tuhan, setiap iman kami Bapa iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan iman kami bisa menjadi bau harum untuk-Mu ya Bapa. Untuk hati-Mu ya Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan segala kemuliaan-Mu ya Bapa. Kasih setia-Mu Tuhan begitu indah Tuhan. Biarlah kami terus menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, karena Dia yang layak disembah, dipuji selama-lamanya. Oh Yesus, Yesus.
sujud dengan ucap syukur dan terima kasih Bapa yang kepadamu. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau selalu bersorak dan memuji bahwa Engkau Tuhan yang baik. Dalam keadaan susah atau senang, tetap Engkau Tuhan yang kami puja. Tetap Engkau Tuhan yang kami sembah. Kami mau terus bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sangat indah, sangat indah Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita katakan kita, kau merasa hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Kekudusanmu Bapa menikmati kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami memfirman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau tinggal Tuhan, untuk boleh kami menghadirat-Mu ya Bapa. Sehingga saya diberitahu oleh hamba-Mu ya Tuhan, bisa menjadi berkat, menjadi kekuatan Tuhan, dan terang dalam setiap jalan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan kalau Engkau berhasil Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi mulut kami semua untuk punya kuasa Tuhan. Dan tangan kami Tuhan, sehingga tangan kami bisa mengerjakan dan menjadi berkat bagi orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami memiliki firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai dari dunia Tuhan. Biar hikmat-Mu turun atas hamba-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan, isi hati-Mu Tuhan, bisa disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-Nya untuk boleh sampaikan firman Tuhan. Selalu Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Pertama sekali saya mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih kebaikan kemurahan-Nya yang memberikan kita kesempatan bertemu pada sore hari ini. Dan juga buat Pak Gembala, Pak Ipan Sitopul, terima kasih untuk memberikan kesempatan buat saya untuk membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk jemaat yang sudah hadir di tempat ini bersama-sama dengan saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya memperkenalkan diri saya, nama saya Deminter Sihotang, dan saya memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Kami tinggal di Jakarta dan kami juga bergabung di Ensemble Kelapa Gading. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan sudah pernah melihat dan mengenal saya,
di acara pemuritan. Jadi untuk lebih lanjut nanti bisa kita lebih lagi di acara pemuritan, bahkan kita nanti bisa ketemu di lain waktu. Jadi kita akan berbagi firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pada sore hari ini Engkau berikan kami kesempatan Tuhan Yesus untuk bertemu, bersekutu dengan anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau pilih Tuhan Yesus, yang Engkau panggil Tuhan saat ini, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan tentang kuasa-Mu yang sungguh luar biasa, tentang kebaikan-Mu, tentang kemurahan-Mu yang sungguh istimewa dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, hamba-Mu berdiri Tuhan Yesus. Semuanya sia-sia kalau bukan Tuhan yang ambil bagian, kalau bukan Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini. Dan kami percaya, aku percaya bahwa semua yang aku sampaikan ini ada daripada hati Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu siap berbicara. Pengurapan-Mu yang sempurna bagi kami menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami di tengah-tengah pemberitaan firman ini ada nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk meninggalkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu Pak Gembala memberikan sebuah tema kepada kita. Pada hari ini, minggu ini, yang diberikan judul oleh Pak Gembala adalah komitmen dan kesetiaan di dalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kata komitmen itu berarti sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu atau ikrar atau janji kepada seseorang. Jadi komitmen bisa terjadi karena ada sebuah hubungan, ya, atau persahabatan atau keintiman. Hubungan menentukan persahabatan, dan juga hubungan menentukan juga keintiman. Ketika kita mempunyai hubungan dengan baik, pengenalan akan baik, kita akan memiliki sebuah keintiman yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sekarang kekristenan pun bicara hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami hubungan dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ ada keintiman. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, kita belajar bagaimana memiliki cara membuat sebuah hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ditentukan seberapa banyak kita berhubungan dengan Tuhan, seberapa kenal kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kuasanya dalam kehidupan kita. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan seorang tokoh di Alkitab namanya Yeremia. Yeremia ketika dipanggil oleh Tuhan, dia masih muda. Yeremia ini punya alasan kenapa masih muda. Nah, sekarang mari kita lihat kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Kita sama-sama buka Alkitab kita di kitab Yeremia 1 ayat 4 sampai di 10. Saudara udah menemukannya semua? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan semuanya, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Perikopnya, Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat 4 berkata begini. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu dulu. Kita baca dulu ayat 5 ini. Mari kita renungkan dulu. Dikatakan firman Tuhan begini, sebelum aku membentuk engkau, berarti di dalam kekekalan Tuhan sudah memilih saudara. Tuhan sudah mengenal saudara dan saya. Tuhan sudah tahu, rencana Tuhan sudah ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di sini, sebelum aku membentuk, berarti di dalam kekekalan. Belum ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dia tahu tentang saudara semua. Tuhan tahu tentang saya. Tuhan tahu tentang Pak Gembala. Dia tahu semuanya. Makanya ada firman Tuhan berikutnya, tak tersembunyi kuasa Tuhan bagi kita, tak terselami pikiran-pikiran. Nah, dia bilang begini, Tuhan berkata begini, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Ini janji yang sungguh luar biasa. Tuhan kita hebat dahsyat ya. Bayangkan, sebelum kita ada, dia sudah tahu dan menetapkan kita untuk apa. Dibuat suatu tugas dan rencananya dalam kehidupan kita. Setiap kita masing-masing yang hadir di sini, kita pun boleh hadir di sini karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang memanggil, karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa hubungannya dengan komitmen? Sepertinya nggak nyambung ya. Komitmen bisa terjadi ketika kita mempunyai hubungan kepada seseorang. Contohnya, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, ada rencana-rencana yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bahkan ada tujuan yang mulia yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat kita untuk kepada siapa kita di bawah Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang yang dipilihnya. Nah, mungkin saudara berpikir begini, mana mungkin seorang aku ini dipilih oleh Tuhan? Mana mungkin seorang aku ini orang yang nggak punya apa-apa, nggak mengerti apa, sekolahku nggak ada. Kok mungkin aku dipilih Tuhan? Saudara dengarkan baik-baik. Mari kita lihat dulu di kitab Efesus 1 ayat 4. Kitab Efesus ayat 1. Kitab Efesus 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Haleluya. Sekali saya bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini luar biasa lagi. Tadi sebelum kita dibentuk, sekarang firman Tuhan berkata sebelum dunia dijadikan kita sudah dikenal. Ini luar biasa firman Tuhan. Ini semakin menguatkan kita bahwa kita ini hidup dalam rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percaya firman Tuhan ini? Haleluya. Untuk apa Tuhan memilih kita? Untuk apa? Di ayat 5 berkata begini, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara dipilih karena kehendak Tuhan dan kerelaan hatinya, karena Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara percaya firman Tuhan ini? Amin. Ya. Mari kita baca ayat selanjutnya. Kembali lagi di kitab Yeremia. Bagaimana seorang Yeremia yang dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mari lihat. Di ayat 6 berkata begini. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kadang ketika Tuhan ngomong sama kita,
Dia berkata begini. Hai Demeter, aku akan pilih engkau untuk menjadi penyampai kabar baik atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Atau kau utus ke bangsa-bangsa dulu, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Nah, banyak kita berdalih. Yeremia berdalih begini, Tuhan, aku ini masih muda Tuhan, gak mungkin gak ngerti aku. Sekolah apa? Sekolah aja gak ada Tuhan. Masakan engkau utus, gak ada yang lain apa? Masih muda, mana mungkin yang para tua-tua itu menghargai saya? Mana mungkin, gak mungkin Tuhan. Nah, karena setiap kita punya alasan. Nah, seperti halnya saya, aku Tuhan sibuk, ada pekerjaanku, banyak lagi job saya. Yang lain aja Tuhan, yang lain aja. Nanti Tuhan kalau udah selesai pekerjaanku, aku datang, aku mau Tuhan. Nah, Yeremia pun demikian. Yang lain aja Tuhan, cari yang lain aja dah. Nah, bukan hanya dia, bukan hanya Yeremia beralasan demikian. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang berkata, banyak berdalih. Coba kita lihat juga di kitab Keluaran, bagaimana Musa berdalih juga. Apa kata Musa ketika dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari Mesir mau ke tanah perjanjian? Musa berkata begini, Tuhan, aku ini berat lidah, nggak pintar bicara. Udah toh yang lain aja pilih dah. Aku nggak bisa dah ngomong dah Tuhan. Nah, mungkin kalau satu aku ini, Tuhan, memang Tuhan nggak kenal lagi yang lain. Kok aku yang kau pilih? Coba yang lain dah Tuhan. Nah, itu terjemahan sederhananya. Tapi lihat, Tuhan tidak pernah gagal untuk rencananya dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dari ayat ini ada 4 hal yang membuat kita bisa menjadi komitmen untuk dalam hubungan dengan Tuhan, bahkan kita punya komitmen dalam pelayanan. Yang pertama, yang membuat kita komitmen dalam pelayanan, yang pertama, sadari bahwa engkau itu adalah dipilih oleh Tuhan. Ingat, pertama, Tuhan sudah memilih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semua untuk menjadi alatnya. Yang kedua, mari kita lihat di ayat ke-6. Semua orang punya alasan. Ya, tadi Yeremia punya alasan, aku masih muda. Nah, yang kedua, Musa juga punya alasan. Aku ini berat lidah. Aku ini gak bisa bicara. Padahal, kalau kita lihat bagaimana seorang Musa, dia dididik di istana. Bagaimana dia punya sekolah, dididik militer, dididik dalam pemerintahan. Gak mungkin seorang Musa tidak pintar berbicara. Tapi itulah manusiawi kita. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Yang pertama, hubungan antara Musa dengan Tuhan belum begitu intim. Dia belum mengerti hati Tuhan. Dia belum mengenal Tuhan seutuhnya. Nah, kalau seandainya Musa tahu tentang Tuhan, mengenal sepenuhnya Tuhan, dia akan berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan terima, ya Tuhan, aku siap. Aku siap, apapun tugas saya, aku siap. Lihat, ketika Yesaya dipanggil oleh Tuhan dan mengalami jamahannya, dia luar biasa. Sama dengan Musa. Ketika Tuhan menunjukkan kuasanya, mengalami jamahannya, apa yang dikatakan Musa? Aku siap. Pertama, apa yang menguatkan oleh Musa atau Yeremia menjadi siap dipanggil oleh Tuhan? Yang pertama, ketika Tuhan menghampiri, Tuhan datang intim dengan Yeremia. Tuhan berkata kepada Yeremia begini,
Tetapi ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8 berkata begini, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan datang menghampiri kita, Dia bertemu dengan kita, memberikan kekuatan bagi kita, kita akan komitmen mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan untuk mengambil keputusan berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan memenuhi panggilannya. Ya, yang kedua yang membuat kita komitmen ketika kita mengalami kuasa Tuhan. Ya, mengalami kuasa Tuhan. Ayat ke-8. Firman Tuhan berkata begini, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Tuhan berfirman begini, janganlah takut. Berarti Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan, ya, ketika saudara dipanggil, dipilih oleh Tuhan, Tuhan berdaulat atas pemilihannya. Tuhan berdaulat atas rencananya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, ketika saudara memilih, kalau saudara untuk dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam rencananya, semuanya sudah Tuhan rancangkan. Makanya tadi di ayat 4 berkata begini, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang membawa kita kemanapun masuk rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, mari sadari bagaimana Tuhan yang berdaulat atas apa yang Dia janjikan, atas apa yang Dia inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sadari, fokuskan hati pikiran saudara di dalam panggilan Tuhan. Apapun menjadi profesi saudara, apapun profesi Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ingat, Tuhan berdaulat atas kehidupan ibu, bapak, saudara kasih oleh Tuhan. Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia bertahta. Untuk itu maka Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut kepada mereka, aku menyertai engkau. Jaminan yang sungguh luar biasa Yesus sampaikan buat Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Itu apa? Jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan berkata, akulah Immanuel, aku yang beserta engkau. Kalau bahasa Batak berkata begini, molo de batado ngata ise bialota. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Orang Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Orang Tuhan yang berdaulat. Apa yang Anda takutkan? Apa yang Bapak Ibu takutkan? Mari arahkan pikiran Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan, karena Dia yang berdaulat, Dia yang memilih, Dia yang juga menentukan, dan Dia juga yang membawa kita kepada maksud dan rencana Tuhan. Ayat 9 berkata begini, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Haleluya, luar biasa. Tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menyertai kita. Saudara kasih oleh Tuhan,
Ada 4 hal yang saya bagikan pada sore hari ini kepada Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang memilih Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya rencana dalam setiap kita. Yang ketiga, Tuhan yang berdaulat dan Tuhan tidak pernah gagal akan milik kita. Yang keempat, alami jamahan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami jamahan Tuhan, ketika Yeremia mengalami lawatan Tuhan, ketika Tuhan menjamah mulut Yeremia, dia berani pergi ke bangsa-bangsa untuk masuk dari rencana Tuhan. Kalau kita lihat lagi bagaimana tokoh Yunus, ketika Yunus terpanggil dalam rencana Tuhan, ketika Yunus diutus oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe, apa yang dilakukan oleh Yunus? Yunus tidak menjawab apa-apa. Kenapa? Dia tahu kota Niniwe adalah orang jahat semua, memakan orang, suka membunuh, tidak ada kasih di sana. Dia ketakutan. Nah, ketika dia fokus kepada dirinya, fokus pada kemampuannya, dia akan mengalami ketakutan. Dia akan lari dari panggilan. Tapi ketika Yunus mengalami jamahan Tuhan, dia akan menjadi seorang yang luar biasa. Dia tidak takut mati. Dia tidak takut bahwa ada orang-orang jahat yang membunuh dia. Tapi lihat, ketika Tuhan melawat Yunus, ketika Yunus lari dari panggilan, tadinya dia mau ke kota Niniwe tapi lari ke kota Tarsis. Apa yang terjadi? Tuhan mengubah Yunus. Tuhan membuat suatu bencana. Tapi tahu nggak? Bukan membuat Yunus untuk mati, tidak. Tapi dia membuat rencana Tuhan itu luar biasa. Bahwa Yunus itu akan mengalami kedahsyatan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Lihat saudara kasih oleh Tuhan, ketika Yunus mengalami lawatan Tuhan lewat bencana, lewat badai, bahkan yang luar biasa lagi, Yunus itu masuk dalam perut ikan. Dia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Di situ dia mengenal kasih Tuhan. Dia di situ mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika saudara dan saya semua mengalami lawatan jamahan Tuhan, di situ saudara semua akan mengalami komitmen dalam kehidupan saudara, masuk dalam rencana Tuhan. Haleluya. Sekarang ingat baik-baik, simpan dalam hati pikiran Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ingat, saudara dipilih Tuhan. Yang kedua, saudara adalah alat Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Di dalam saudara ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya adalah rekan sekerja Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi sadar akan kasih Tuhan, sadar akan kebaikannya, sadar akan kemurahannya. Dimana ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya hidup kita, kita punya komitmen di dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam pelayanan kita, apapun yang ditugaskan kita dalam pelayanan kita. Haleluya. Tutup Alkitab saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami semua pada sore hari ini. Engkau Bapa yang tidak terbatas, tidak akan berhenti berbicara bagi mereka semua Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat Roh Kudus-Mu, menguatkan hati mereka, sehingga mereka fokus kepada Tuhan, mengalami jamahan, mengalami kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya pengurapan yang sempurna bagi setiap kami, mengawali kami untuk datang kepada Tuhan, mengalami jamahan, mengalami kuasa-Mu di setiap langkah kehidupan. Kami percaya
bahwa kami tidak akan terbatas. Kami memiliki Tuhan yang tak terbatas. Sehingga Tuhan, mulai saat ini kami mengalami suatu kedahsyatan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat talenta atau apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih oleh Tuhan, kita akan pulang meninggalkan tempat ini. Kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu dan firman yang sungguh menguatkan setiap hati kami. Kami bergairah dalam kehidupan kami. Kami bergairah dalam setiap panggilan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.